nggak dikelola pas masjid gitu, nggak guys. Nah kayak kita kalau ada ke masjid itu ya, itu sedekah sukarela, jadi diedarkan apa dan orang apa nyumbang itu biasanya ke Jumatan tuh guys, karena maklum lah untuk apa akomodasi dari ustadznya, beliau kan itu kan apa apa transportasinya apanya gitu kan, ada ya sedikit apalah gitu penghargaan gitu, dan itu nggak semuanya loh guys, dikasih juga untuk pembangunan masjid. Apa nak, dan nampak memang masjid yang dibangun dengan uang itu dijadikan indah gitu kan, dan tentu perawatannya juga butuh uang juga gitu guys, jadi nampak hasilnya gitu loh. Tahu letak kejanggalan dari kesaksian saudara kita ini, Bang Erik? Jadi, menurut kesaksiannya, ketika dia menjadi seorang misionaris di gereja, setiap ada orang yang murtad masuk Kristen gitu ya, dia mendapat reward, dan nggak tanggung-tanggung, rewardnya adalah mobil. Saya kok baru dengar ini ya, karena saya tahu. Iya, karena anda kurang baca berita. Tadi saya sampaikan beritanya kayak gitu kan. Dan itu bukan satu berita guys, ada banyak berita seperti itu. Cuman saya kena keterbatasan, saya nggak mungkin nampilkan semuanya. Saya kasih contoh satu aja gitu. Anda bayangkan sampai tas Hermes, apa lagi dari itu jam tangan 1 miliar, dan apa bahkan dikasih uang 30 juta dan segala macamnya gitu guys. Jadi itu memang hal wajar terjadi. Bahkan juga dijadikan tempat money laundering gitu. Jadi intinya jangan menutup mata lah, jujur saja kita tidak menyalahkan apanya ajarannya itu oknum ya, karena di apa Yesus mengajarkan nggak seperti itu. Jadi akui ada oknum seperti itu, kenapa ada, jadi kenapa anda mesti menutupi hal itu gitu kan, jujur saja. Jadi kita justru lebih menghargai kejujuran dari jemaat yang tadi ya, di berita tadi sama pendeta tadi, itu kita hargai kejujurannya gitu, nggak seperti jujur ini yang nggak jujur dan menutupi apa namanya bahwa ada memang kelemahan di dalam Kristen itu sendiri itu guys. Kita menyadari setiap gereja itu keuangannya nggak berlebihan ya. Mungkin ada gereja yang kaya tapi nggak sampai seperti itu. Ada orang melayani, ada jiwa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, dikasih mobil, itu enggak gitu. Saya sejak tahun 2012 Nah lagi nih ya, gini guys ya, contoh misalnya ada orang kaya, nah dia pengen si Anu itu masuk Kristen. Nah, tadi aja kan gimana ngasih 30 juta kan, itu hanya apa terima kasih biasa. Ada lagi ini adalah apa nggak apa guys, nggak untuk kemungkinan gitu loh. Ibaratnya janganlah kita tuh munafik gitu. Kita terus jangan katakan tidak ada sama sekali gitu, ya kan? Seakan-akan semua manusia di gereja tuh semuanya suci gitu. Enggak, mereka kata tadi kan seperti tadi kita tengok beritanya, mereka tuh soleh di gereja, tapi di luar belum tentu gitu. Karena bagi mereka Tuhan kan di gereja, di luar itu nggak ada hubungannya bisnis dengan Tuhan gitu kan. 13 sampai sekarang menjadi misionaris, menjadi penginjil. Dan saya sudah lupa berapa banyak jiwa yang saya menangkan, saya bawa kepada Tuhan Yesus, dan berapa jiwa yang saya baptis gitu ya. Mohon maaf, saya nggak. Nah, ini bukti kristenisasi guys, ya. Benar, mereka melakukan kristenisasi. Makanya pengakuannya banyak yang kata dia jiwa dimenangkan. Makanya tidak salah kalau tadi siapa tadi mualaf tadi mengatakan kalau seperti itu. Dia sampai menyasar tukang gorengan, apalagi itu kan. Tukang apalagi tukang sapu jalanan. Intinya guys, kita harus hati-hati, waspada ya, saudara-saudaraku muslim. Ada orang-orang seperti ini gitu. Mereka melakukan kristenisasi. Mereka katanya berhasil memenangkan banyak jiwa, ini luar biasa guys, tentu dengan cara-cara yang kotor tadi gitu. Nah kalau Islam tidak seperti itu, Islam itu murni tunggu bola. Kami mendirikan Islamic Center dan Mall Center tuh hanya nunggu guys, nggak apa, kalau ada pengaduan baru kami jemput, abadnya kami respon, tapi kami tidak seperti mereka yang sampai mengincar tukang gorengan lah, tukang sapu jalan lah gitu kan, nggak seperti itu guys. Dan pamer buah pelayanan saya, enggak, saya hanya bersaksi. Dan tidak pernah saya mendapatkan mobil. Kalau saya mendapatkan mobil, mungkin saya sudah jadi sultan ya. Mobil saya sudah banyak, mungkin juga saya sudah punya rumah gitu ya. Padahal sejak saya menikah, saya menjadi kontraktor, hidup dari kontrakan, mengontrak, pindah-pindah gitu. Dan pada akhirnya sekarang, puji Tuhan, kami hidup di ya memang gereja tuh hanya gereja Anda saja gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu kan, belum lagi global gitu. Jadi jangan samakan semua gereja di dunia ini sama gitu. Kayak kita nggak nyamakan ustaz semua sama guys.
Sekali ya ada ustadz memang itu pasang tarif, kita akui, kita fair, kita jujur gitu, ya kita tutupi gitu kan. Tapi dia ini tidak, guys, dia memukul rata semuanya. Kalau gereja tuh semua kayak gereja dia gitu, kita pun nggak tahu itu benar dia apa tidak, dia bohong, tapi kita anggaplah dia benar gitu kan. Saya nggak mau suzon ya, anggap dia benar, tapi faktanya kan ada tadi saya sampaikan gitu. Jadi jangan menyamaratakan semuanya gitu. Jadi itu namanya nggak fair, guys. Sorry, ini adalah berkat yang tak terhingga bagi kami. Jadi nggak ada apa yang disampaikan oleh Bang Erik tadi itu. Setiap ada orang yang melayani, kemudian ada jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan Yesus, dikasih mobil. Nggak ada. Kalau ada, pasti banyak anak-anak muda Kristen yang cita-citanya jadi misionaris. Karena hidupnya pasti enak, dapat mobil, ya mobilnya bisa dijual, dapat rumah, enak sekali hidupnya gitu. Padahal jemaat saya 100% murtadin. Saya nggak dapat itu mobil karena saya memang tidak berharap. Pelayanan saya bukan untuk mencari itu semua, enggak. Saya murni melayani Tuhan dan Dikasih gaji gereja diambil gitu, lalu dia kerjanya apa, guys? Itu pertanyaannya gitu kan. Kalau gaji gereja dia ambil gitu, jadi ini ini kelewat soleh menurut saya gitu, guys, ya kan. Saya nggak tahu ini benar apa tidak gitu kan, tapi apa namanya, itu kan hak dia gitu. Jadi gini loh, kalau ada gaji di gereja itu hak dia diambil. Ini saya nggak tahu ini pencitraan atau bagaimana gitu kan, tapi jujur ya, kalau kita dapat gaji ya dan itu halal, itu hak kita. Jadi kita, bahkan kalau saya pribadi ya, kalau saya dapat gaji ya, kalau memang saya berlebihan hidup saya akan kasih ke fakir miskin tentunya. Setelah saya menafkahi anak istri saya, tentu saya akan kasih ke fakir miskin gitu. Tapi daripada uang itu di gereja gitu, guys, jadi tidak diambil gitu kan, kan bisa diambil untuk manfaat gitu, guys. Nah, sementara dia ngaku dia masih ngontrak hidup seperti itu. Jadi saya nggak ngerti nih ya, ini apakah pencitraan atau bukan ya? Tapi aneh bagi saya. Ada orang yang katanya ngakunya kontrakan, hidupnya kontrak sana sini, hidupnya seperti itu, tapi dia nggak mau terima gaji dari gereja gitu, guys. Ini aneh bagi saya, guys, beneran. Pak, itu hadiah loh. Kita tidak salah diambil gaji di gereja. Bahkan dia bisa gunakan untuk hal bermanfaat. Kalau memang dia merasa udah berkecukupan gitu kan, dia bisa memberikan ke fakir miskin ya gitu. berkat Tuhan sudah sangat cukup bagi saya. Meskipun gak ada mobil ya Bang Erik ya, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian pelayanannya untuk mencari jiwa itu tadi itu adalah dengan cara menyogok, memberikan sembako lah istilahnya ya kepada orang itu. Mungkin dia ini nggak bisa membedakan antara pelayanan misi dengan pelayanan sosial gitu ya. Karena gereja juga punya dua pelayanan ini. Gereja saya juga punya pelayanan ini gitu ya. Pelayanan misi ada, jadi kesaksian, membagikan Injil kepada orang yang belum percaya. Kemudian juga ada pelayanan sosial. Ingat, membagikan Injil, ini membagiannya gimana caranya? Kalau nunggu bola, oke. Tapi kalau dia dasar ke rumah-rumah orang, kita ada itu kan tukang parkir, tukang gorengan, itu nggak boleh, guys. Karena mereka sudah punya agama gitu. Islam tidak begitu. Kami tidak datangi orang. Kami nunggu bola, Mola Center dan Islam Center menunggu. Kalau ada orang yang pengen tanya tentang Islam gitu, guys. Jadi nggak seperti mereka gitu. Sosial. Nah, kalau pelayanan sosial ngasih aja, karena itu juga bukti bahwa kita sudah diberkati dan kita mau memberkati orang lain. Kita menjadi Iya, tapi jangan lupa tadi ada berita lain seperti itu, guys. Ya, yang sebelum sampaikan tadi ada berita yang tadi itu yang udah saya sebut tapi tidak saya bacakan beritanya. Ya itu di pemuda, misal contohnya pemuda asal Aceh yang lantung Jakarta. Lalu ada perintah mendatangi, dikasih uang 7,5 juta untuk bayar kontrakan, bayar utang dan beli gadget gitu kan. Dan bahkan 2 kali gereja dikasih uang. Jadi ada seperti itu, guys. Akhirnya dia difasilitasi oleh DPD pusat dan salah itu. Nah, akhirnya dia ketemu orang tuanya dan dia kembali Islam, guys gitu. Jadi ada hal seperti itu tuh ada gitu. saluran berkat bagi orang lain. Nggak ada embel-embel kamu harus percaya kepada Yesus, kalau kamu percaya tak kasih ini itu. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Ya contoh kayak di keluarga Anda gitu. Ya gini lagi logika lah ya. Contoh, kalau keluarga kaya, dan ini masuk akal. Ketika ada mualaf tuh menyampaikan kesaksian, kata dia kan keluarga kaya raya nih, keluarga dia keluarga kaya. Nah, tentu kalau masuk Islam itu dia akan dikucikan keluarganya gitu. Nah, tentu dia didatangi untuk supaya masuk Kristen.
dan tetap masuk Kristen karena mereka kan memang mereka kaya gitu. Jadi kalau masuk Islam nggak dikasih harta itu karena udah dianggap anak gitu kan. Ada beberapa juga yang nggak gitu ya, kayak Ustaz Felix Xiao itu orang tuanya baik gitu. Tapi ada juga yang begitu. Mereka ditawari, kalau kamu masuk Kristen nanti kamu dikasih harta. Memang itu harta tuh harta orang tuanya juga gitu. Jadi itu hal itu logis guys, logika gitu. Ya kan? Jadi ya jangan menutup mata kan hal itu poinnya gitu. Murni itu adalah pelayanan sosial. Dan kalau pelayanan penginjilan ya memang itu pelayanan penginjilan, menyampaikan kabar baik. Kalau orang itu percaya kepada Tuhan, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Enggak ada pemaksaan di dalamnya. Ataupun jebakan-jebakan, intrik-intrik yang lain enggak ada. Dan kemudian yang kedua kata Bang Erik tadi itu, dia membawakan gereja dia ke global. Jadi seakan-akan semua gereja itu seperti gereja dia gitu. Kita nggak tahu gereja dia itu memang dia bohong atau jujur. Kita anggap dia jujur gitu kan. Apa? Kita nggak ada bukti. Tapi faktanya beritanya ada guys. Banyak. Anda tinggal googling aja gitu. Ya banyak pengakuan ya kan, berita-berita yang terjadi, fakta-fakta di lapangan seperti itu guys gitu. rewardnya nggak dia dapat tapi diambil pendetanya. Cerita macam apa lagi nih? Jadi kalaupun ada kesaksian-kesaksian, Jadi ini kurang piknik ya. Ada juga kejadian kayak pendeta berebut jemaat guys. Ada guys. Jadi sekali lagi itu hal yang lumrah, namanya ini dunia gitu. Dunia ini ada hawa nafsu, ada orang oknum-oknum yang tergiur dengan itu memang ada gitu. Jangan anggap semua malaikat, enggak ada guys. Cuman dia aja ya terlalu naif gitu kan, entah nggak baca berita atau dia tuh berusaha tuh menutupi itu gitu. Ini justru membuat jelek gitu. Kalau dia jujur memang ada, kita akan apresiasi gitu kita di itu kan. Saya apresiasi dari pendeta dan jemaatnya yang jujur seperti itu gitu. Bukan seperti di Juli ini yang mengatakan tidak ada, padahal beritanya berseliweran gitu kan. seperti ini dari mualaf itu tidak benar ya. Saya klarifikasi itu tidak benar. Dalam kenyataannya banyak hamba-hamba. Iya, yang disampaikan dia tuh kan pengalaman pribadi dia, bukan pengalaman Anda gitu. Jadi jangan samakan pengalaman pribadi orang dengan pengalaman Anda gitu. Kayak saya, ada misalnya Murtadin ngaku dia tuh kayak sama Vina Sunan lah, dia mengaku diapain suaminya, ditipu suaminya kata dari itu apa kan. Itu saya tidak menutup itu guys, memang seperti itu. Dan bahkan saya kasih nasihat gitu kan, buat laki-lakinya begini, buat suami Vina Sunan begini gitu. Kita kasih nasihat, kita tidak menutupi studi ini gitu. Ya, jadi sekarang kan tidak ada apa-apa gitu. Nah dia nggak jujur guys, itu poinnya. Kita jujur aja, dan kita sampaikan ini solusinya begini gitu kan, bukan kita tutup-tutupi. Tuhan, teman-teman saya yang melayani di desa, hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jadi menjadi hamba Tuhan itu bukan hidup mewah bergelimang harta, enggak. Gini, logika sederhana ya. Dia katanya tadi nggak mau nerima uang gaji di gereja gitu. Lalu dia dapat duit dari mana gitu. Sedangkan dia masih ngontrak guys. Aneh dari saya guys, bener. Aneh gitu loh. Ya. Kalau kita pribadi, kita kan punya anak istri ya. Kecuali kalau Anda hidup jomblo. Misalnya, kalau saya jomblo masih masuk akal, wajar. Tapi kalau punya anak istri ya, kita dapat gaji dari gereja lah atau dari masjid. Sementara kita masih kekurangan, masih kontrak sini gitu. Kecuali kalau Anda tajir, punya mobil, punya apa, oke lah. Anda mau terima. Tapi pun Anda terima pun bagus untuk sedekah itu kan. Daripada nggak di gereja gitu. Tadi guna kartu apa pun lagi nanti kan. Tadi ambil pendeta lain pula gitu. Intinya adalah itu suatu kebaikan. Kalau Anda gaji itu, kalau Anda memang nggak butuh, kayak dia ini kan pasti butuh. Karena dia masih rumah, masih kontrak. Apa salahnya gaji diambil, dia ditabung untuk bikin rumah gitu kan. Ya untuk bagian istri gitu. Kalau saya akan prioritas untuk bagian istri gitu. Karena memang gaji itu halal gitu kan. Nah, jadi ini aneh bagi saya guys. Aneh gitu. Jadi berarti dia tuh hidupnya cukup sebenarnya gitu. Tanpa terima gaji gereja dia tuh sudah hidupnya cukup dah guys gitu loh. Paham ya maksudnya itu ya? Berarti dia nih ya nggak butuh lah uang gereja itu gitu. Berarti hidupnya ini nggak kere atau apa namanya guys ya? Karena dia orang yang namanya hidupnya tuh karena gini namanya keluarga itu ya saya merasakan sendiri nggak bisa dikasih standar, nggak bisa guys, mereka tutup untuk lebih gitu. Nah jadi kalau logika dia nggak mau terima uang gaji di gereja berarti dia sudah berlebih hidupnya guys.
ya kan? Nah, pertanyaan dari mana kita nggak tahu gaji dia dari mana gitu kan? Mungkin dari video YouTube-nya atau dari apa gitu. Tapi bagi saya aneh aja. Kalau dia nggak mau terima uang dari gereja, pak dia ngakunya ngontrak gitu. Kalau dia kaya, oke. Okay. Tapi dia ngaku masih ngontrak gitu. Itu aneh bagi saya guys. Kayak pencitraan jadinya gitu kan. Ya, hamba Tuhan itu ya hidupnya oleh kasih karunia Tuhan gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mengirimkan berkatnya tepat waktunya dan sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Itu yang saya yakini. Dan selama ini saya dengan keluarga selalu dicukupi oleh Tuhan dan tidak pernah kekurangan. Ngomong-ngomong, ada kejanggalan nih dari kesaksiannya Bang Erik. Dia bilang korban pemurtatan yang terakhir adalah istri dan anaknya. Nah, dia nggak ngerti ya. Nanti kita akan bongkar guys, apa sih dimaksud oleh Bang Erik nih gitu kan. Nah, nanti jadi apa ya, ini nalarnya nggak nyampe guys, logiknya nggak nyampe gitu ya. Nanti akan kita bongkar apa sih yang sebenarnya dimaksud Bang Erik itu gitu kan. Mari kita melihat video berikut ini. Tonton videonya guys. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kami menikah. Nah, di sini kan nampak poinnya nih. Setelah istri saya dibaptis, saya ingin menunjukkan jenjang lebih tinggi, yaitu menikah. Berarti termin istrinya nih adalah yang sekarang gitu. Tapi kejadian itu adalah waktu belum nikah. Berarti belum jadi istrinya, paham ya? Kayak saya nih, istri saya sebelah saya. Istri saya ini ya, istri saya ini tadi apa tadi katanya? Menikah pun Pemurtatan yang terakhir adalah istri dan anaknya. Mari kita melihat video berikut ini. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu setelah istri saya dibaptis ya, ingat posisi dia ngomongnya sekarang sebelah itu istrinya kan. Nah, mungkin setelah wanita ini dibaptis gitu kan, enggak, dia ngakui sebagai istrinya saat itu, saat sekarang ini gitu, yang dia ngomong ini kan, saat istri saya dibaptis ya, kan istrinya tuh, tentu dia ngomong istri, saat istri saya, karena posisi waktu ngomong itu kan istrinya, saat istri saya dibaptis ya, kita itu masih gantung tuh guys, berarti saat istri saya dibaptis bisa jadinya itu dibaptis pas sudah jadi istri atau sudah jadi istri gitu. Nah, kita akan lihat dari lanjutnya. Beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Nah, setelah istri saya dibaptis, berapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Nah, baru mereka menikah. Berarti pada waktu itu ya dibaptis itu belum jadi istrinya guys. Nah, paham ya kalimat sederhana ini ya. Jadi dia mengatakan istri saya tuh karena memang lagi ngomong nih, memang lagi satu-satunya istri dia gitu guys. Nah, Diduli mengira ya, karena nalarnya nggak nyampe, logik nggak nyampe, dulu udah jadi istrinya gitu. Jadi bagaimana bisa jadi istri dulu ketika dibaptis itu, sementara dia aja belum nikah gitu guys. Saat dibaptis baru beberapa bulan kemudian mereka memutuskan untuk nikah. Berarti baptisnya tuh waktu mereka berdua nih masih pacaran gitu guys. Itu logikanya gitu. Cuman karena memang itu istrinya, dia posisi dia ngomong itu adalah istri dia, kan mungkin kan pacar saya dulu ini kan enggak. Itu posisi dia lagi istrinya guys gitu loh. Nah, ini kalimat sederhana yang tidak dimengerti lah di Juli gitu. Serius, kami menikah dan menikah pun secara kekristenan gitu. Jadi jadi ceritanya gini, dia pacaran ya mungkin ya, nggak tahu hubungan apa gitu. Lalu jadi dia tuh murtakan istrinya nih ya, kan ini istrinya kan, itu ketika dia masih belum nikah guys. Dibaptis kan, baru setelah dibaptis, jadi mereka mungkin pacaran, enggak lah pacaran ya. Pacaran mereka lalu dimurtakan istrinya dengan cara dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian mereka menikah guys. Jadi nggak tahu kronologinya ya. Baptisnya tuh ketika belum nikah loh. Jadi belum jadi istri. Nah, dia ngomong sekarang istrinya, ya kan ngomong istrinya sekarang gitu. Jadi ini kalimat yang sederhana yang di Juli nggak mampu menangkapnya guys. Nalarnya nggak nyampe. Saya sering buat video seperti ini ya, di mana kita tunjukkan kalau di Juli ini nalarnya nggak nyampe untuk memahami kalimat sederhana seperti ini gitu guys. Ada yang nyinyir bahwa saya ini mualaf karena wanita, salah gitu ya. Jadi istri saya yang saya murtadkan dan kami menikah secara Kristen. Ini dia surat pemberkatan nikahnya. Ini kita menikah tanggal
9 ya. Tanggal 9 bulan 11 2013. Nah, jadi setelah istri saya dibaptis, kita lebih dalam lagi mempelajari Bible. Akhirnya kita resmi surat pemberkatan nikah di gereja gitu. Jadi bukan saya masuk Islam karena wanita gitu. Jauh dari apa ya? Jauh dari nyinyiran netizen yang apa ya? Haters lah ya. Nah, setelah menikah barulah anak saya lahir. Nah, di dalam Advent itu ada yang namanya penyerahan